Jadi hari ini kita akan belajar Livewire ya. Teman-teman buka Livewire ini di Google ya, di mesin pencari itu ada dua, Livewire yang pertama, terus yang kedua ada Livewire yang kedua ini. Nah, bedanya apa? Bedanya ini kalau yang atas ini Livewire yang versi 2 ya, dia masih bukan subdomain dari Laravel ya, dia website sendiri Laravel Strip Livewire. Nah, ini yang bukan yang terbaru. Nanti teman-teman melihat dokumentasinya kalau mau belajar Livewire, melihat dokumentasinya yang Livewire 3 yang terakhir ini. Jadi merupakan subdomain ya, bisa kelihatan ya. Ini merupakan subdomain dari Laravel ya. Nih, livewire.laravel.com. Nah, kalau kita lihat dari tagline-nya, the most productive way to build your next web app. Ya, jadi kalau secara tagline kan Livewire ini ingin membuat pengguna Livewire itu untuk untuk pembuatan website yang produktif gitu ya. Powerful dynamic front end UI without leaving PHP. Jadi nanti penggunaan Livewire ini memang khususon untuk yang pemrograman PHP ya. Jadi JavaScript itu tidak harus diinclude di dalam Livewire, itu nanti bisa kita proses CRUD tanpa menggunakan event JavaScript ya. Kita bisa single page application, bisa progressive web app ya dengan menggunakan Livewire ini. Seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat contohnya pada website ya. Itu di sini ada input ya. Input berarti nanti ada form, model live search namanya contohnya. Terus di dalam logiknya si Livewire ini tidak menggunakan controller lagi, tetapi dia menggunakan yang namanya komponen ya. Jadi komponen ini micro controller lah ya. Jadi lebih kecil dari sub controller ya. Jadi lebih kecil dari controller itu sendiri. Dan komponen ini hanya bisa merender satu halaman. Jadi satu komponen itu untuk satu halaman ya. Tapi kalau controller teman-teman masih ingat ya yang kemarin MVG ya, yang pakai blade biasa itu, kalau pakai yang blade biasa satu controller bisa ada index, ada show, ada apa lagi ya, create ya. Itu multi window ya atau multi render ya. Kalau komponen itu cuma single rendering ya. Artinya nanti satu komponen itu mewakili satu view. Seperti itu. Nah, kita lihat ini contohnya ya. Harusnya ini pencarian kan kita lihat di sini kalau kita ketik pencarian, misalnya di sini search, kita lihat di sini search itu sebuah global properties ya, public search di dalam search user. Nah, di sini ketika kita ngerender view, user search this search. Nah, kalau kita lihat, kita coba cek ya. Nicholas misalnya di sini Nico. Nah, maka yang muncul cuma Nicholas. Nah, ini tanpa menggunakan JavaScript secara end user ya. Di dalam POV-nya programmer itu kita tidak menggunakan JavaScript. Tapi pada teknisnya sebenarnya Livewire itu menggunakan model JavaScript juga yang biasa kita sebut namanya Ajax ya. Menggunakan XHR atau Ajax request yang sebenarnya kita tidak menghandle layer itu ya. Di dalam Livewire kita tidak perlu mengurus apa itu push, apa itu post, apa itu get ya. Kita cukup menggunakan global variable ini ya. Search, maka kita bisa langsung masuk ke query search-nya. Contohnya seperti itu. Oke ya. Nah, Livewire ini sebetulnya memiliki starter kit ya. Kalau di Laravel 12, jadi namanya Flux UI ya. Sudah saya pernah ceritakan ya Flux UI. Jadi kalau kita lihat di dokumentasi depannya, tampilannya seperti ini ya. Ini terbuat dari Tailwind ya.
menggunakan Tailwind ya. Nah, ini secara official ada, cuma memang kelemahan atau kekurangan, ya bukan kekurangan sih ya, dari segi komponen dari bawaan Fluxio ini sudah bagus, cuma banyak yang berbayar. Artinya, contoh di sini ya, kalau kita lihat dokumentasi, nah kalau header masih gratis ya, sidebar masih gratis. Nah, kalau misalnya kita card contohnya, itu harus yang berbayar. Nah, itu ya bisa jadi kekurangan, bisa jadi, deal breaker ya. Artinya programmer tidak jadi memakai Flux UI karena terlalu banyak batasan kalau gratis. Ya solusinya sebenarnya tetap pakai Tailwind CSS murni ya untuk card ini sebetulnya. Cuma ada apa namanya, ada hal yang bisa diekspor lebih sebenarnya kalau pakai pakai Flux. Nah, ada lagi namanya Mary UI. Nah, Mary UI ini kita bisa lihat bahwa, nah ini merupakan turunan dari Daisy UI yang punyanya Tailwind ya, dan ini digunakan khusus untuk Livewire ya. Oke, seperti tampilannya bisa seperti ini ya, banyak contohnya ya, nanti teman-teman bisa coba cari ya, ini pakai Tailwind. Nah, untuk kasus, tutorial kita karena berangkat dari Bootstrap, nanti saya coba pakai Bootstrap ya, meskipun lebih enak pakai Tailwind sebenarnya. Tapi kalau untuk orang yang memang belum terbiasa pakai Tailwind, karena kelas-kelasnya itu panjang-panjang biasanya, jadi, untuk kasus ini saya coba pakai Bootstrap ya. Baik, kita coba mulai dari awal ya, untuk dokumentasi Livewire ya. Ini Livewire itu SPA ya, single single page application, artinya ketika kita pindah-pindah, dari rendering rendering pad-nya tidak render full ya, tidak full rendering, tapi komponen rendering ya. Misal kita masuk ke installation, nah ini kan nggak loading ya di sini ya, tapi cuma DOM tertentu yang masuk ke Livewire-nya. Oke, kita coba dari nol ya, dari pembuatan apa namanya, pembuatan project ya. Nah, masuk ke Heart misalnya. Nah, seperti biasa kita kalau install Laravel kan ketik ini ya, Laravel new, apa ya, coba Livewire, ini kelas A ya, saya coba kelas A aja. Nah, kita dari awal sebenarnya bisa pakai ini, tapi nanti kita pakainya starter kit-nya si Livewire pakai Flux ya. Tapi nanti kita dipaksa pakai Tailwind ya. Nah, teman-teman karena lagi belajar dan paling simpel pakai Bootstrap, saya coba pakai Bootstrap dulu ya. Jadi kita non dulu, nanti kita Livewire-nya kita, install secara terpisah ya. Kita pakai MySQL, terus, database-nya tadi ya kita run dulu migration-nya. Nah, npm install sama npm run build. Oke, dicoba live ya. Kita masuk ke VS Code-nya ya. Oke, kita, sudah cek ini masih seperti biasa ya. Langkah selanjutnya kita coba install, Livewire-nya ya, dengan cara kalau kita lihat di dalam dokumentasi, cukup, copy link ini ya.
Oke. Oke, sudah. Terus kalau kita lihat link lagi di sini. Hmm. Hmm. Oke, kita coba pastekan publish config dari Livewire supaya nanti kita bisa otak-atik kalau misal ada perubahan dari Livewire-nya. Oke. Dan cukup seperti ini cuma 2 line ya. Dari yang pertama itu menggunakan eee, Composer require Livewire, yang kedua tinggal PHP Artisan Livewire publish config ya. Seperti itu saja. Oke, dengan ini kita bisa membuat sebuah komponen Livewire ya. Nah, misal kita contohkan dulu, tanpa database dulu ya. Untuk membuat komponen pada Livewire, kalau kita lihat di dokumentasi, eee, nah kita lihat dulu, ada perubahan di resource view ya. Nanti kita tambahkan, eee, config Livewire-nya ya. Sebentar, di config Livewire-nya. Nah, kita lihat di sini. Nanti kalau kita lihat layout, lah layout-nya harus di tempatnya di sini, di components layout app ya. Nah, kalau kita mau secara manual di sini juga boleh. Cuma kalau kalau di sini nanti berarti teman-teman membuat view-nya ya PHP Artisan Make View Components Components Layout App ya. Nah, sebenarnya kayak gini. Cuma ini kan tanpa tema ya. Kalau kita nanti cek ya hasilnya ya nggak ada apa-apa, cuma kosongan seperti ini. Tapi di Aldiru sudah saya cantumkan ya, khusus untuk apa namanya, untuk Bootstrap ya, biar saya udah buatkan khusus untuk yang Bootstrap, sebentar ya. Hmm, web A. Nah, ini sudah saya cantumkan khusus untuk Bootstrap ya, karena kemarin kan kita belajarnya Bootstrap ya. Nah, yang penting ada 2 ini, Livewire Style sama Livewire Script ya. Ada Livewire Script sama Livewire Style, ini ya. Kalau ini kan punyanya Bootstrap semua ya ini ya, yang mana, yang bagian ini ya, Bootstrap CSS-nya. Kalau ini icon aja ya, icon dari Laravel ya. Oke, menurut saya sudah cukup ya, kita nggak perlu pakai Bootstrap ya, tidak perlu pakai jQuery nantinya, tapi nggak apa-apa nih kita arahkan. Nah, nanti kita pakai Swift Alert nggak apa-apa ya. Ini punyanya uh, yang bisa terintegrasi dengan Laravel ya, alert yang lebih bagus tampilannya daripada alert biasa sebenarnya. Oke. Nah, kita nge-perlu login logout dulu ya, karena kita nih mau CRUD dulu. Nah, ini kita harusnya tambahkan alert ya. Nah, untuk menambah alert itu teman-teman bisa ketik di sini ya, Swift Alert, alert Laravel, sorry Swift ya. Ya, punya Rashid Ali ya. Nah, ini kita bisa install. Caranya ketik ini, Swift Alert, di copy, ditaruh di terminal. Nah, setelah itu tinggal tambahkan ini ya,
Nah, di sini ya sama ya, di provider ya. Nah, di Bootstrap providers ya. Ini Bootstrap bukan Bootstrap tema ya, tapi Bootstrap komponen dari Laravel. Namanya Bootstrap. Agak membingungkan tapi ya nggak apa-apa lah. Oke, setelah itu kita eh, sebenarnya publish ya. Di sini ada configuration, oh ya, PHP. Oke, sudah kita publish vendornya. Ada ya. Oke, kalau kita lihat di Laravel, berarti kita sudah ada komponen app ini untuk sebagai layoutnya. Nanti kita coba buat komponen baru ya kalau Livewire ya. Kemarin tadi nama komponennya apa ini? Sebentar, sebentar. Oh, belum ada ya. Kita belum menambahkan komponen ya. Oke. Nah, untuk menambah komponen pada Livewire, ya sebentar saya di mana. Nah, untuk menambah komponen pada Livewire, kita cukup menambahkan script ini ya sebentar. Ada nggak di sini tutorialnya? Oh, nggak ada. Berarti ini ya, essential komponen. Nah, ini contohnya create post. Berarti nanti kita buat komponen bernama create post. Nah, di sini kalau kita lihat untuk view-nya kita pakainya ke Bubcast ya. Jadi harus pakai strip ini ya untuk nama view-nya. Tapi kalau itu kan Camelcast nggak apa-apa kalau untuk komponen utamanya. Nah, untuk menambahkan contohnya di sini PHP Artisan Make Livewire coba misalnya kan. Nah, berarti sudah membuat komponen coba view-nya di Livewire coba titik blade ya. Kita cek ke sini, posisinya ada di app Livewire. Nah, coba kayak gini. Nah, berarti kalau di dalam sebuah routing ya, di routing kita bisa tambahkan juga kalau di routing itu proses penamaan Livewire ya. Misal di sini route misalnya cat ya, garis miring coba misalnya. Nah, di sini contohnya kalau misal kita butuh yang namanya coba ya, coba kelas name coba. Nah, ini coba. Nah, sudah ada routing komponen coba ya. Oke, kita coba. Ya, sebelum saya jalankan ya. Composer run dev. Oh, ada tadi ya, namanya root awal ya kan nggak ada. Saya ganti namanya root awal. Sebentar, saya cek dulu. Ini masalah di app-nya. Kan ada awal. Misal di sini coba ya. Coba di sini coba. Oke. Coba. Oke, sudah jadi ya. Isinya kalau kita lihat di render komponennya ada cuma ada function satu namanya render. Ya, isinya file kosong ya. Seperti itu kalau kita
masukkan di sini, ya, nanti hasilnya masuk di sini. Oke, cukup seperti itu ya, penggunaan komponen pada Livewire hanya bisa seperti itu. Nah, nanti magic-nya bisa kita lihat bersama-sama ketika kita coba CRUD ya, biar teman-teman lebih bisa memahami penggunaan Livewire pada CRUD ini. Oke, kita coba pakai tabel yang sudah pernah dibuat ya, sepertinya harusnya ya. Harusnya pakai tabel yang saya lupa namanya ini, Laravel, coba Laravel ya, coba Livewire, CRUD Laravel A ya, punya teman-teman dulu ya. Nah, ini database-nya saya kopas aja ya dari yang migration. Nah, ini oke. Berarti kita masuk ke yang coba Livewire A, database migration, kita kopas. Oke. Kalau kita migrate ulang, nah, berarti ada jenis buku sama buku ya. Yang jenis buku dulu kita coba CRUD ya. Nah, jadi untuk membuat komponen, kita ulangi lagi ya, ketikkan PHP artisan make Livewire. Nah, kita bisa make spasi nama komponennya. Nah, misal teman-teman mau biar rapi, dimasukin ke folder juga bisa. Misalnya jenis buku, sorry, misalnya jenis buku indeks seperti ini. Nah, berarti membuat folder jenis buku ya, indeks sama view jenis buku indeks. Ini ke Bubcast ya, langsung otomatis. Oke, untuk yang indeks kita coba dalam pembuatannya. Oke, kita coba ya untuk pembuatannya. Kita tambahkan dulu, nanti misalnya kita pakai pagination, kalau di Livewire misalnya use with ada ya with pagination, terus karena kita pakai Bootstrap. Nah, nanti kalau di magic methodnya punya si Laravel protected pagination, punyanya Bootstrap ya, biar tidak rusak lagi ya untuk temanya. Nah, kita sekalian ya tambahkan untuk pencarian, ascending, descending, ya, terus sama parameter delete ya. Nah, ini agak tricky di sini, tapi sebenarnya lebih mudah daripada kita pakai VG. Ya. Apalagi teman-teman yang sudah mulai mencoba komponen base di JavaScript ya. Metodenya mirip seperti ini. Sort misalnya. Sort field misalnya ya. Misal kita bawaannya itu kan setiap timestamp yang ada di Laravel ya, tabel di Laravel pasti ada namanya created at ya. Kita pakai ini saja. Ya, misal di sini saya ketik biar gak bingung teman-teman ya, properti untuk pencarian. Terus di sini pro atau apa ya, kolom untuk sorting. Terus di sini kita bisa menggunakan jenis ini ya, jenis sortingnya. Misalnya di sini namanya sort direction misalnya. Itu terserah teman-teman namanya apa ya. Sort direction, misalnya di defaultnya itu ini ya, descending, arah sorting. Terus kan setiap itu ada ID-nya setiap tabel ya, ID to delete misalnya. Ya bawaannya 0 ya. Nah, nanti
Di dalam ini bisa delete sekalian ya, ID yang akan dihapus. Nah, seperti itu. Nah, di Livewire juga bisa pakai dispatch ya, pakai listener listener juga bisa. Nah, penggunaannya secara public ya, protected ya, listener. Nah, karena listener yang akan di-listen fungsinya namanya destroy nanti ya. Oke, kita coba dulu untuk rendernya. Nah, teman-teman bisa menggunakan langsung di sini seperti biasa ya, misalnya $data sama dengan jenis bukunya belum dibuat ya, modelnya ya, PHP, Artisan, Mac, Mac model, jenis buku. Nah, oke, berarti jenis buku, sorry aja. Terus, sorry, protected ya, protected table, nama tabelnya, terus protected available. Nah, isinya apa aja? Coba ini nama jenis buku ya, kalau nggak salah ya, saya lupa nih. Oke ya, cuma nama jenis buku yang diisi. Primernya seperti biasa. Oke, nanti kalau sudah seperti itu kita tinggal arahin datanya ya di indeks ini. Misal kita pakai cara yang biasa ya, belum pakai mounting ya, nanti ada lebih mudah lagi ya, data buku misalnya, data jenis buku, nanti jenis buku, misal langsung ya, Paginet ya misalnya, atau biar komplit sekalian ya, kita bisa sorting sekalian, ya kita pakai model where juga ya, where kan sudah pencarian ya, nah, pakai yang raw where aja ya, raw SQL ya, supaya nanti lebih mudah dalam pencarian. Lower, ini ukurannya jenisnya apa, di reset jadi apa, di reset, di rename jadi kecil semua ya, hurufnya, like. Nah, kita binding parameter ya, makanya seperti ini, sudah kayak gini aja selesai. Terus apa yang di binding? Nah, di binding kita pisahkan dengan koma. Nah, biar kita kena SQL injection, kita pakai binding parameter ya, persen, persen. Nah, kita taruh di sini. Nah, kita punya properties namanya source, berarti tinggal is source. Nah, di situ kita order by ya. Berarti kan order by sudah ada sort this sort field ya, fieldnya sama directionnya. This nanti kita buat function untuk mengubah sortnya ya, sort direction. Oke, setelah itu kita paginet ya, 10 misalnya, kayak gini juga bisa. Oke, kita assign, bisa pakai array, bisa pakai compact ya, sama aja. Data jenis buku. Oke, selesai. Nanti kita tinggal ke si view-nya ya, view dari jenis bukunya ya.
Nah, karena kita pakai Bootstrap dan sudah menggunakan, apa namanya, eee, template tadi yang sudah saya kopas di Eldiro, nah kita tinggal masuk saja ke jenis buku ya, namanya, nah indeks di sini. Kita tambahkan di sini ya, berarti kita lihat dulu, isinya apa aja di sini. Oh, ini ada yield title ya, kita bisa injek title di sini berarti, misal kita buat title, section kata jenis buku. Oke, sudah ya, berarti tinggal, ininya ya, div-nya. Nah, kita kalau pakai Bootstrap, teman-teman masih ingat ya, untuk membuat, eee, grid ya, atau membuat sebuah susunan dari layout ya, teman-teman bisa pakai calls ya, call md12, itu terus teman-teman bisa pakai card ya, div, nah, class, card, nah misal, margin bottom-nya itu 4, terus setelah itu tambahin part header-nya untuk judulnya ya, part header, hmm, terus di sini misal contoh pakai apa ya, data jenis buku. Nah, di sini berarti langsung jenis buku. Nah, kan masih kosong ya, karena apa? Karena kita belum buat routing-nya. Nah, kita buat dulu routing-nya. Jenis buku. Itu di sini jenis buku. Nah, jenis buku indeks. Sorry, ini model ya, sorry. Jenis buku indeks. Oke, ini. Kalau enggak biar lebih enak lagi, kita nggak usah nambah label di sini ya, bisa langsung ke sini. Kayak gini aja nggak apa-apa. Jadi nggak perlu nambah di atas. Oke, jenis buku indeks. Nah, nggak ada ya di sini data jenis buku. Hmm. Terus kita buat tabelnya. Oke, masuk ke card ya. Berarti di sini ada card baru, card bodinya ya maksud saya. Card body. Nah, misal di sini langsung ada tabel ya. Order table strip misalnya. Setelah itu kita buat t-head-nya. Misal warnanya apa ya, misal kita bisa kasih mata di dalam t-head-nya ya, VG dark misalnya, tapi teksnya putih. Oke. Hmm, nama jenis buku. Oke, sudah ya, tinggal kita looping ya, looping datanya. Nah, ada paket cara juga namanya pakainya for apa, for else ya. Jadi nanti ada bisa buat ini ya, buat
kondisi tertentu ya kalau kita pakai for else ya. Oh itu ya, sorry. Oke. Jadi kalau contoh datanya kosong nanti seperti apa ya, pakainya for else. Data jenis buku tadi ya. Nah, di sini kita langsung saja misalnya item, nama, jenis, buku. Nah, terus tambahkan di sini ada aksinya ya. Oke, kok seperti itu nanti di sini aksinya. Oke, sudah ya. Nah, setelah itu kita untuk menambah data ya, kalau mau pakai seeder aja biar cepet juga nggak apa-apa. Kayak pernah ya ditambah seeder ya, saya coba lihat dari project yang lain, biar kita nggak perlu manual nambah seeders ya. Kelas B kalau nggak salah ada seedersnya. Nah, ini ada kategori buku seeders. Oke, kita masukkan dulu ke tadi namanya cloud, sorry, namanya apa tadi? Eh, coba Livewire ya. Coba Livewire A, terus masukkan ke database ke seeder. Nah, kita ganti seedernya namanya ya. Jenis buku. Nah, jenis buku seeders. Nama, jenis, buku. Oke. Terus berarti di sini kita hapus semua. Terus this all jenis buku kelas. Kita setting ya. Ada error ya. Jenis buku. Create nama jenis buku. Sebentar. Jenis buku sudah betul ya. Nah, ini kenapa ini? Mari kita cek dulu. All undefined method set container. Tidak ada set container. App modal jenis buku. Insert sama aja. Coba jenis buku. Apakah ada yang salah untuk jenis buku? Kita cek dulu jenis buku. Jenis buku, tabelnya ini. Oh, fill app, fill label. Ini ya, sorry ya. Oke, harusnya udah jadi pakai yang create ya. Loh, masih error. Masih ada yang salah. Primary key. Fill labelnya udah betul.
namanya jenis buku, bentar kita cek dulu, nama jenis buku, nama jenis buku. Nah, set container, model jenis bukunya ada masalah. Sebentar ya, saya cek dulu ini. Ada set container. Kita coba error set container itu atau apa ya? Kita tanya ke Google ya. Oh, sorry. Di ini ya saya salahnya di sini jangan-jangan. Seeder. Nah, ini jenis buku seeder ya. Sorry. Nah, oke. Saya udah beres ya. Oke. Oke, kita aktifkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah jadi. Kalau kita cek di sini, oh masih ke kanan ya. Harusnya, oh tadi saya belum selesai indeksnya ya. Sorry nggak ada PR-nya tadi. Di sini ya, sorry. Nah, oke, ulang ini. Oke. Berarti sudah ya, nanti ada tombol apa namanya, up sama down di sini ya. Nah, bisa kita sekalian buat nggak apa-apa ya, buat untuk menambahkan fungsi sorting ya. Nah, enaknya Livewire seperti ini, kita bisa tambahkan, misalnya tadi pakai function sortingnya ya, bisa pakai ini, pakai tag A ya. Nah, prevent, nah nanti kita buat function di sini. Misal nama fungsinya itu nanti namanya sort by. Berarti nama fieldnya ya nama jenis buku. Oke, kita tutup. Nah, oke seperti ini. Nah, terus eh seperti ini saja cukup ya. Terus setelah itu kita bisa buat ya di dalam model komponen indeks di jenis buku ya untuk menambahkan sort by tadi ya. Nah, bisa kita tambah di atasnya ya. Function sort by. Nah, parameternya apa? Field. Nah, seperti ini saja. Jadi misalnya if misalnya this sort namanya apa ya? Sort field ya. Sort field sama dengan field misalnya. Sama tengahnya 3 kali aja. Jika dia bukan fieldnya, maka mengubah ini aja ya, sortingnya ya, sort direction ya berarti ya. Sort direction sama dengan this sort direction di assign datanya. Jadi ascending, kalau enggak ya
descending sini ya. Nah, misalnya kita arah arah sorting ya. Nah, else this sort field sama dengan field. Jadi kalau eh, ini field. Jadi kalau namanya sudah diklik satu kali, tinggal kita mau ascending atau descending. Tapi kalau belum pernah diklik sama sekali, nanti masuknya ke sini ya, ke bawah ya. Button yang tadi ya, sort direction kita buat karena defaultnya tadi descending, kita buat jadi ascending ya. Oke, cukup seperti ini saja. Oke, kita sudah buat sort by ya. Kalau misalnya kita cek di sini, oh, belum bisa klik ya, karena ini belum di save. Nah, oke, jadi link ya di sini ya. Nah, jadi ya, kita bisa sorting pakai ini. Terus misal kita coba search ya, juga sangat mudah ya teman-teman. Kalau pakai kemarin kan belum ini ya, belum tutorial search ya. Kalau search pakai Livewire lebih mudah lagi. Misal kita buat inputnya, input type, misalnya teks ya. Nah di sini kalau kita lihat di websitenya Livewire ya, kan bisa pakai ini ya, where model live ya. Misal kita kopas nggak apa-apa ya. Kan namanya search juga ya. Terus prosedur pencarian kelasnya form control. Nah, kita cek di sini. Nah, belum. Model live search ya, namanya search. Nah, nanti ini harusnya berubah nih ya, search. Kita cek di sini. This search. Kita bisa tutup sebentar. Where model live. Misal kita pakai carak ya. Bounce. The bounce. Misal 300 milisecond. Oke. Jadi harus pakai ini ya. Waktu ya, waktu tunggu ya. 300 milisecond. Yang sepertiga detik ya. Kalau kita cek di sini, di network Omnis ya, Omnis. Nah, oke, berarti sudah dicarikan ya sama Livewire-nya. Omnis, berarti yang ada Omnisnya, ya ada Omnis itu muncul. Oke. Oh ya, ini kalau empty belum ditampilkan tadi ya. Misalnya kayak div class alert danger misalnya. Data belum tersedia. Oke, setelah itu tampilkan linknya ya. Dolar data jenis buku, links. Eh, oke, sudah ya. Berarti kita sudah ada pencarian,
sudah ada pagination, sudah ada search. Nah, pertanyaannya tadi saya pakai JavaScript atau tidak? Ya, harusnya kan tadi kita lihat di sini, tidak ada JavaScript sama sekali. Saya tidak ada tulis JavaScript sama sekali, karena sudah di-handle sama Livewire tadi ya. Oke. Nah, setelah itu kalau kita tinggal tambahkan lagi ya, untuk fungsi selanjutnya, misalnya di sini PHP Artisan Make Livewire ini ya, jenis buku create. Berarti sudah buat namanya create ya. Berarti kalau seperti itu cukup mudah, berarti nanti ada function render, terus ada function store berarti ya. Nah, umumnya kan store ya, untuk memasukkan data ya, store. Nah, terus di sini misalnya tambahkan global properties ya, data apa ya, nama jenis fieldnya ya, nama jenis buku. Nah, kita lihat di rendernya, sebenarnya nggak lulus apa-apa ya, nggak masalah. Nah, nanti di store-nya ya kita bisa seperti biasa pakai validate ya, validate apa yang divalidasi, dan di sini kita nggak perlu nulis parameter request ya, karena sudah di-handle sama si Livewire. Nah, cukup tulis ini aja, require. Nah, oke, berarti jenis buku read. Jenis bukunya kita include-kan dulu, yang sudah ada di atas ya. Lalu setelah itu baru nama field yang akan di-input, nama, jenis buku. Nah, pakai parameter tadi, karena kita bisa pakai where model pada form, ya seperti where live tadi, ya di dalam pencarian tadi. Nah, di sini juga sama, nama, jenis buku. Nah, bisa kita kasih alt ya, karena tadi saya udah pakai suite alt-nya punya Rashid Ali tadi ya. Cukup tulisannya ada alt ini, tipenya tos misalnya. Terus misalnya berhasil tambah data. Ini sukses. Jadi warnanya hijau ya. Terus setelah itu redirect ya, return this redirect ya. Nah, routingnya apa? Berarti nanti jenis buku index. Nah, ini kalau mau pengen SPA di true kan navigate-nya. Navigate true. Jadi nanti tidak loading ya. Rendernya cukup parsial saja. Jadi di kontennya saja yang render. Oke, setelah itu kita buat dulu di sini ya. Create di sini, create. Oke, sudah. Berarti kita bisa membuat create modelnya. Nah, sorry, kita coba dulu di index-nya. Tambahkan button ya. Button primary misalnya. Jenis buku create ya. Nah, kalau kayak gini harusnya di dalam, nah, saya kasih ini lagi ya, HR lagi. Nah, misal kita klik ini, nah kita lihat atasnya ya, loading ya. Ini loading ya, sini ya. Nah, biar nggak loading,
kita cukup tambahkan di sini, navigate, terus sepertinya seperti ini ya. Masih ya, sebentar. Apa ya berarti ya kalau kita masukkan di dalam sebentar navigate, oh salah, navigate dulu ya coba ya. Masih loading ya. Navigate, oh salah. Berarti kayaknya wire navigate. Oke ya. Nah, kita lihat di atas ya sudah tidak render secara full ya, tapi parsial. Oke. Sudah jadi, tinggal kita buat formnya. Nah, untuk buat formnya, berarti nanti teman-teman di sini ya seperti yang ini tadi ya, biar cepat ya. Dikasih titelnya tambah jenis buku. Terus di sini tabelnya kita hapus ya, kan nggak perlu lagi. Ya, tinggal kita buat form. Form wire submit prevent ya. Store. Nah, artinya nanti masuk ke store ya. Nggak perlu CSRF lagi, karena sudah di-handle semuanya sama si Livewire. Class, row, misalnya margin bottom-nya 3. Kasih label ya. All MD2, misal all form label. Hmm. Diinputkan dulu ya. Setelah itu baru buat form kontrolnya. Misalnya kalau ada error ya pakai is invalid ya kalau di Bootstrap ya. Nah, kita tambahkan di sini is invalid. Terus name ya, namanya nama jenis buku. Nah, cukup ini saja sepertinya. Sorry, kurang ya. Pakai placeholder misalnya, placeholder, masukkan nama jenis buku. Terus setelah itu baru, nah ini kalau di Laravel banyak pakainya membayar model, kayak kalau Vue.js juga sama kayak gini ya. Nama jenis buku. Kalau Livewire seperti ini. Berarti kita kan sudah ada nama jenis buku pada komponen create di sini nama jenis buku ya. Oke, setelah itu, nah misal di bawahnya, di bawah call 6 misalnya kan, if error jadi ada error di nama jenis buku, misal validasi datanya gagal, maka sini kasih pesan errornya. Nah, yang nama jenis buku.
Seperti ini saja harusnya. Terus selanjutnya kita buat if lagi untuk tombolnya ya. Kelas row md3 lagi ya misalnya. Di kelas all md6 offset pakai ini ya md2 2. Baru kita tambahkan button submitnya. Nah, misal di sini namanya simpan ya. Terus ada tombol kembalinya misalnya. Kelas button danger ya. Text white juga. Nah, ini href-nya berarti row jenis buku index. Nah, biar SPA tambahkan wire navigate ya seperti tadi ya, navigate. Sudah. Jadi ya, kita cek ya. Nah, kita cek dulu. Oh, masih metodenya ya. Buttonnya store. Kita coba ya. Oh, ini ada kayak get method ya. Berarti harus sepertinya pakai sebentar, create. Nah, jangan-jangan harus pakai n type ya. N type submit titik harusnya ya. Masuk ya. Maksudnya tidak ini di validasinya udah berhasil. Misalnya ini dikasih warna ya nggak apa-apa ya. Bisa pakai alat di sini ya, di kelas alert danger. Margin topnya 2. Setelah itu kita tinggal masukkan di sini. Ini ya. Lebih cocok ya. Berhasil ya nih, ada alertnya, pakai sweet alert ya. Masuk ini ya. Nah, masuk juga. Jadi untuk tambah seperti itu. Kita lihat kembali. Jadi teman-teman buat function atau komponen create, lalu isinya ada store sama render saja. Setelah itu ini terakhir ya, kita langsung jalan dulu. Minggu depan kita langsung yang edit nggak apa-apa. Bentar. Kita buat dulu. Jadi kan pakainya ini ya, kalau edit nanti muncul sweet alert ya, lebih bagus ya. Jadi ada JavaScript-nya sedikit untuk menampilkan alat, kan mau nggak mau harus pakai JavaScript ya. Nah, nanti kita buat integrasinya di sini. Misal di sini tambahkan button
File klik. Nanti kita buat function namanya berarti ini ya, confirm delete misalnya. Nah, nanti kita kasih parameter primary key-nya ya. Jenis buku, jenis buku berarti, sorry. Oh ini item ya, sorry. Nah, item ID. Oke. Nah, error karena nggak ada metode yang namanya confirm delete. Nah, kita buat dulu metode yang namanya confirm delete. Index di sini ya. Function ada apa ini? Confirm delete ya. Parameternya berarti ID ya. ID dari si tabel ini. Oke, berarti kita masuk ID to delete sama dengan ID. Nah, di sini kita bisa dispatch ya. Kalau bisa memberikan interaksi antara si bisa show, misalnya memunculkan ya, memunculkan alertnya show delete confirmation. Nah, yang dikirim datanya ID. Oke. Nah, listenernya kan nanti pakai destroy ya, berarti kita buat dulu function destroy-nya. Nah, misal di sini kalau destroy jalan itu ketika list ID itu delete itu tidak null ya, kan defaultnya null ya. Nah, ini karena tadi sudah dicek, dimasukkan ke sini, di-assign, maka nanti di sini bisa jalan. Data sama dengan misal ya, atau langsung aja ya, jenis buku destroy is ID to delete. Alert, nah, punya tos ya, berhasil hapus data, sukses. Terus setelah itu ya, setelah itu tinggal kita nulkan lagi, is ID to delete sama dengan null. Nah, terus setelah itu baru return this redirect root jenis rootnya berarti jenis buku ya, titik index. Nah, kita buat navigate-nya true. Seperti ini saja. Tinggal kita otak-atik view-nya ya, jenis buku ini. Nah, karena di app-blade-nya sudah ada yield JavaScript, maka di sini kita bisa masukkan section JavaScript ya. Section JavaScript and section. Nah, di sini kita tambahkan script ya. Nah, pakai fungsi livewire on ya. Livewire on. Nah, show delete confirmation
data ID misalnya namanya ya, yang dikirim data ID. Kita pakai raw function kalau di JavaScript ya, tinggal tampilkan alertnya ya, pakai swall, fire, kalau di sheet alert ya. Nah, teman-teman nggak harus pakai ini nggak apa-apa, ini saya contoh saja. Silakan pakai modal juga nggak apa-apa, modal bootstrap ya. Misalnya di sini konfirmasi hapus, terus misalnya teks di sini, apakah Anda yakin untuk menghapus? Nah, terus icon warning ya, biar lebih bagus ya. Warning. Setelah itu tampilkan ini ya, cancel buttonnya ya. Sorry, true, confirm button teksnya. Kita kasih namanya hapus, terus cancel button teksnya. Kita kasih nama batal. Oke. Nah, setelah itu, then hasilnya ya, sorry, ya, berarti harus pakai ini ya. Nah, taruh function lagi ya, result. Nah, if misalnya result is confirmed, is confirm lah ya, maka jika resultnya itu nggak ada error, kita langsung dispatch destroy ya, live wire dispatch destroy dengan variabel data ID. Nah, seperti ini untuk menampilkan konfirmasi ya, halaman konfirmasi menggunakan Swift Alert ya. Ini memang agak tricky ya, harus pakai JavaScript. Tapi bisa nggak kalau agak pakai JavaScript? Bisa pakai modal selesai. Coba ini kebiasaan. Ya saya kasih referensi lagi ya, selain pakai modal biasa bisa pakai Swift Alert ya. Kalau pakai Bootstrap seperti itu. Nah, kita cek di sini. Ada error ya, sebentar. Kita cek di sini. Nah, show.confirm udah betul ya. Confirmation. Terus wire click confirm delete. Nah, harusnya sudah masuk ini ya, item. Berarti kita cek dulu di indeksnya. Confirmation dispatch, show delete confirmation. Saya samakan ya, takutnya typo. Oke, nggak typo ya. Swift alertnya masuk pakai data ID. Sebentar, saya cek dulu di sini. Data ID masuk ya. So delete confirmation. Live wire on. Ya. Kurang semikolon ya. Oh iya. Oke. Udah jadi ya. Kalau gini fatal. Ini fatal nggak jadi. Nah, ini coba dihapus.
tidak terjadi apa-apa, coba di-refresh. Terus hapus, result-nya, sebentar saya cek siapa tahu ada yang salah di saya ya, result is confirmed, dispatch, oke, oh salah ya ini data ID ya, coba ya, oke berhasil ya. Jadi tipe ini aja ya, tipe penamaan. Oke, jadi ini kita bisa throw ke si indeksnya ya, destroy di sini. Nah, jika kan tadi ini nggak bakal nol ya, soalnya udah diisi di sini ya, di configure di dispatch ke sana, ke view, dibalikin lagi ke destroy, saya itu ready recruit, seperti itu. Ini salah satu contoh komunikasi dua arah antara komponen logiknya dengan komponen view-nya. Ya, ini bisa reaktif dan sangat berguna nanti ketika teman-teman membuat misalnya aplikasi chatting, terus aplikasi yang memang butuh butuh konkurensi logik yang bolak-balik antara logiknya dengan view-nya gitu kan. Jadi kalau kalau pakai Livewire ini akan sangat memudahkan, tinggal ya nanti kurang lebih nanti minggu depan kita live langsung ya untuk yang menggunakan Livewire lagi, kita perdalam fungsi-fungsi yang ada di Livewire. Sebenarnya sangat banyak di sini ya, kalau kita lihat di documentation ada beberapa fungsi yang bisa kita terapkan lagi selain yang tadi ya. Jadi ada pagination udah tadi ya, lazy loading nanti bisa loadingnya pakai skeleton dulu ya. Terus, ada wire loading, wire navigate udah, wire navigate, clock, DOT ya kita belum coba-coba ya. Ini kan tadi klik udah, submit udah, model udah, loading belum, navigate udah, current belum, yang clock, dirty, confirm belum ya. Nah, nanti bisa dicoba. Ya syukur-syukur bisa dicoba semua supaya nanti teman-teman bisa menerapkan Livewire dengan maksimal. Oke, seperti itu, silakan kalau teman-teman ada yang mau bertanya terkait Livewire bisa confirm ke saya atau bisa by chat juga nantinya. Eee, Nanti jangan salah Livewire-nya harus Livewire yang 3 ya, versi 3, karena kalau versi 2 itu masih di link yang lama. Nah, alamannya Livewire strip Laravel, Laravel strip Livewire, kebalik ya. Pakai strip ya, nggak pakai subdomain, ini pakai yang lama. Kalau yang baru, yang sudah cepat ya, dulu Livewire 2 itu terkenal lelet ya. Kalau Livewire 3 udah menurut saya seamless ya, secara performa dengan yang pakai native blade gitu ya. Maka dari itu Livewire 3 ini merupakan opsi yang bagus kalau teman-teman pengen komponen base tapi tidak ingin meninggalkan PHP ya, seperti itu. Jadi ini, salah satu opsinya. Baik, silakan bagi yang mau konfirmasi atau tanya terkait Livewire.